Anies Baswedan itu, karena dia si orang dosen, dia mengerti tentang persoalan tentang pembangunan di Papua. Persoalan psikologi, itu dia lebih paham daripada Prabowo. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Kalau Anies Baswedan itu dia itu pakai cara-cara psikologi, mengerti tentang orang Papua. Dia tahu, orang Papua ini menerima orang non-Papua semua kok. Harus membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu perubahan yang kami ingin lakukan. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, keinginan itu, mohon doanya, mohon dukungannya, supaya... Usia berapa kamu? 8 tahun. Kelas berapa? 3. Kelas 3, oh pintar. 8 tahun sudah kelas 3. Marcella, kamu ingin jadi apa kalau besar? Polisi. Wah. Dari jadi polwan kan dia? Polwan. Boleh tahu, kenapa ini jadi polisi? Supaya bisa jaga negara. Marcelo usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Kamu sudah masuk TK belum? Belum. Sudah masuk TK belum? Belum, katanya. Nah, kalau Marcella kamu ingin jadi apa nih? Pilot. Orang Papua lebih memilih Anies Baswedan for Presiden Indonesia 2024-2029 dibandingkan dengan Prabowo. Karena Anies tahu persoalan orang Papua, sementara Prabowo taunya cara-cara militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di TV News Indonesia. Nah, para sobat, luar biasa sambutan warga Papua terhadap Anies Baswedan luar biasa. Nanti kita akan dengarkan, kita teringat pada sosok almarhum Presiden Soeharto yang wawancara dengan anak-anak begitu santunnya, diiringi ketawa ketiwi, sangat akrab dengan anak-anak Papua, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah orang Papua lebih memilih presidennya Anies Baswedan. Karena apa? Karena Mas Anies seorang dosen yang lebih tahu psikologi orang Papua, yang lebih tahu persoalan Papua. Sementara kalau kita bandingkan dengan Prabowo Subianto, kata orang Papua takut. Orang Papua takut, trauma. Karena Prabowo akan melakukan cara-cara militer untuk menyelesaikan persoalan Papua. Anies Baswedan itu, karena dia si orang dosen, dia mengerti tentang persoalan tentang pembangunan di Papua. Persoalan psikologi, itu dia lebih paham daripada Prabowo. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Kalau Anies Baswedan itu dia itu pakai cara-cara psikologi, mengerti tentang orang Papua. Dia tahu, orang Papua ini menerima orang non-Papua semua kok. Cerdas dan tegas si abang ini bahwa Anies Baswedan lebih tahu persoalan orang-orang Papua. Anies Baswedan tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan cara-cara militeristik. Dan abang kita ini sepertinya trauma. Ya, trauma. Trauma dengan Prabowo yang menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara militeristik sebagaimana Prabowo melakukannya di Timor Leste. Dan si abang ini tidak ingin persoalan Papua diselesaikan secara militeristik, ingin pendekatan kesejahteraan, pendekatan keadilan, dan pendekatan kemakmuran. Dan ini ada pada sosok Anies Baswedan. Harus membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu perubahan yang kami ingin lakukan. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, keinginan itu, mohon doanya, mohon dukungannya, supaya keinginan untuk melakukan perubahan ini bisa dilaksanakan nantinya. Terima
masuk untuk pemukiman di situ. Saya tadi masuk ke salah satu rumah menyaksikan, memang harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Dan perubahan ini untuk siapa? Lihat wajah mereka. Kita ingin mereka punya masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kita ingin anak-anak ini satu saat bisa mengatakan bersyukur bahwa negara hadir menjaga kesehatannya, memberikan kesempatan pendidikan sehingga punya masa depan yang lebih baik. Jadi anak-anak inilah yang menjadi impian kita, keinginan kita untuk mereka menyaksikan masa depan lebih baik lewat perubahan. Jadi biarkan mata bahagia hari ini nanti menjadi mata orang dewasa yang bahagia juga. Jangan sampai mata bahagia ada pada anak-anak dan ketika dewasa matanya tidak lagi menggambarkan kebahagiaan, tapi menggambarkan rasa suram karena tidak punya bekal yang cukup, bekal sehat, bekal pendidikan. Jadi itu yang kami ingin usahakan sama-sama. Dan mulainya sehat dari mana? Mas Anies berharap agar anak-anak Papua ini masa depannya cerah. Dan di berbagai kesempatan, Mas Anies ingin agar ada SD yang bagus, SMP yang bagus, SMA yang bagus, agar cita-cita anak-anak Papua ini bisa terkabul. Masa depan anak-anak Papua ini bisa sejahtera, bisa gemilang. Saya mau tanya nih Mas Jawa. Usia berapa kamu? 8 tahun. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Oh, pintar. 8 tahun sudah kelas 3. Mas Jawa, kamu ingin jadi apa kalau besar? Polisi. Wah. Dari kamu jadi polwan kan dia? Polwan. Boleh tahu, kenapa ini jadi polisi? Supaya bisa jalan-jalan. Supaya bisa jaga negara. Hebat betul kamu. Luar biasa. Tahu apa yang ini kenapa luar biasa? Dia sudah tidak lagi berpikir menjaga dirinya. Dia tidak berpikir dirinya makmur kaya. Dia berpikir saya mau menjaga negara Republik Indonesia. Jadi boleh jadi kita semua yang berada di sini belum merasakan kesejahteraan, tapi cintanya pada Indonesia melampaui yang kita duga. Ya, terus saya luar biasa kamu. Insya Allah nanti kamu berhasil. Ya. Amin. Tapi seperti saya bilang, untuk bisa jadi polwan, dia harus punya SMP yang baik, dia harus punya SMA yang baik. Itu sebabnya kenapa perubahan ini dikerjakan. Terima kasih ya, terima kasih ya. Salam kita. Luar biasa. Marcelo. Marcelo usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Kamu sudah masuk TK belum? Belum. Sudah masuk TK belum? Belum, katanya. Nah, kalau Marcella kamu pengen jadi apa nih? Pilot. Pilot. Berarti pilot ya? Biar bisa terbang di dunia. Nih, Ananda Marcella, dia hanya bisa menjadi pilot kalau ada SD yang baik di sini. Kalau ada SMP yang baik di sini. Kalau ada SMA yang baik. Kita tidak ingin anak-anak yang punya cita-cita ini padam hanya karena tidak ada sekolah di tempat mereka tinggal. Kita ingin agar cita-citanya menyala terus, sehingga kamu nanti bisa meraih, bukan cuma meraih cita-citanya. Kita ingin Marcella nanti melampaui cita-citanya. Ya? Begitu ya. Dalam kita. Hebat. Masya Allah para sobat, admin teringat dengan Pak Presiden Soeharto almarhum penuh senyum ketika wawancara dengan anak-anak seperti ini. Mudah-mudahan Mas Anies Baswedan ditakdirkan Allah menjadi Presiden Indonesia 2024-2029
Dan ojo banding-banding ke son dengan capres sebelah. Mas Anies tanya cita-cita lalu dikasih solusi. Di sini harus ada SD yang bagus, harus ada SMP yang bagus, harus ada SMA yang bagus agar cita-cita anak Papua ini tidak padam. Banding ke son karo capres sebelah. Apapun masalahnya, apapun pertanyaannya, jawabannya cuma satu. Kita kasih makan siang gratis dan minum susu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.